Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bulia sudah mulai ke materi ya. Oke, mulai ke materi, Mas dan Mbak, kita bahan evaluasi untuk KD kemarin berapa? 3.5 ya, Boy ya? 4.3. Yang pertama untuk teks prosedur. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Yuk Mas dan Mbak silakan disiapkan buku paketnya, kemudian dibuka halaman 81. Semalam Bulia WA ya di grup Mapel Bahasa Indonesia menanyakan siapa saja yang belum menerima buku Bahasa Indonesia. Ada yang menjawab, Bu, saya belum menerima buku IPS dan buku apa saya lupa. Saya bingung. Ini iya pertanyaan Bulia kan di sini grupnya grup Bahasa Indonesia, bukan Mapel yang lainnya. Silakan belajar mencermati semuanya. Tujuannya Bulia menanyakan tentang buku paket. Ini nanti kan istilahnya kalian ini yang bisa belajar memang maksimal atau yang belum maksimal berapa orang. Bulia ingin mengetahui kenapa tugas-tugas di semester 2 ini 2 KD itu belum mengumpulkan secara maksimal. Untuk kelas 7B, CD memang sudah saya minta tagihannya. Mana Mas Mbak? Kelas E, F belum ya, karena saya ingin berbicara dulu di sini. Jadi jangan menunggu Bulia menagih tugas. Jangan, ya. Yang Bulia harapkan kalian memang mempunyai tanggung jawab sendiri. Oke, kita evaluasi sedikit. Untuk KD 3.5, di awal sudah disampaikan Bu Gusti apa Bu Wahyu waktu itu ya? Bu Gusti ya. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik ini cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Mas dan Mbak, kita pernah belajar tatap muka meskipun terbatas. Beliau sudah menyampaikan ke kalian, yuk kita sebelum mengawali pembelajaran, kalian harus tahu dulu dari KD, kompetensi dasar yang akan kita pelajari apa. Semua pembelajaran bahasa Indonesia itu akan sama. Oh, KD pertama, KD kedua, KD keempat, KD sama, walaupun objeknya berbeda. Kalau yang masih ingat ya, dulu ya. Kalau yang pertama kali itu mengidentifikasi. Nah, kebetulan di sini adalah teks prosedur, berarti kata kuncinya adalah mengidentifikasi dari teks prosedur. Kemudian di awal itu tugasnya kalian diminta untuk mengidentifikasi tugas halaman 89. Itu ya, yang pertama apa ya? Kalau nggak salah itu ya. Ada yang masih ingat? Coba dibuka bukunya. 4.5. Kelas berapa ya? Bulia tunjuk ya. Ini Nevlin, kemudian Yohan, ini yang belum diaktifkan videonya. Minta tolong Mas dan Mbak diaktifkan videonya. Kelas 7. 7 siapa di sini? Ini kalau nyari ini gimana Tika? Oh ini aja, yang di depan apa ya? Ini nih, slide. Hah? Dipencet aja slide-nya. 7, iya udah mulai banyak. Sigit Handoko, kelas 7H. Sigit Handoko, mana ya Sigit? Sigit Handoko, ini masih menggunakan, mana ya? Atas. Nah, jangan kemana-mana. Nanti jadi suudan Bapak Ibu guru Bulia, jadi suudan. Ini Sigit kemana ya? Kok pakainya malah apa tadi ya? Gambar apa itu tadi ya? Gambar Mona Lisa yang malah seperti apa tadi ya? Apa ya begini ya? Nah, pakainya iya videonya Sigit. Sigit, yuk coba jangan di-unmute, coba itu dinyalakan, di-on kan? Nah ini tadi Sigit hilang lagi dari peredaran. Karena nambah sini. Sigit bisa berkomunikasi dengan Bulia. Yuk dinyalakan speakernya. Tadi mana ya Sigit ya? Sigit. Aduh jangan hilang. Mana ya? Ya dinyalakan speakernya. Dinyalakan speakernya.
Sigit Handoko, kelas 7H, absen 27. Yuk speakernya. Oh, ini bisa ya? Salah. Jadi salah. Mana ini? Ya Allah. Cepat sekali hilang karena bertambah ya, bertambah partisipan. Alhamdulillah kalau bertambah partisipannya. Tapi kalau diusahakan jangan terlambat. Mana tadi ya? Sigit, saya tambah penasaran nih dengan Sigit ini. Sigit Handoko. Yuk. Aduh, salah ini. Dia mana nih? Hilang lagi. Ya, yang lainnya. Ini sepertinya Sigit belum berjodoh dengan saya untuk berkomunikasi. Nih, hilang terus ini. Ya Allah, yang lainnya dulu ya. Muhammad Gilberto, kelas 7F. Bisa diaktifkan? Nih. Udah tak klik ini. Tunggu anaknya ini. Ya, Mas. Muhammad Gilberto. Ya. Bertambah sih ya. Ini bertambah partisipannya sih ya. Ya, siapa yang mau aktif ya belajar aktif ini beliau kesulitan karena bergerak terus layarnya. Bertambah partisipan, maka ketika beliau mau klik salah satu layar, salah satu dari kalian jadi geser lagi begitu. Mana tadi? Kalau Christopher sudah sering ya, Christopher ya, kelas 7A ya. Ini yang berdua, Alfa Nuril Huda. Yuk, jangan di... Nah, terima kasih, sudah diaktifkan. Yuk bersuara. Alfa. Ya. Kok ini suaranya nggak masuk ya ke saya ya? Alfa. Ya. Lebih keras lagi bisa? Lebih keras lagi. Alfa dengan siapa tadi ya? Dan Fadli. Fadlinya mana Fadli? Fadli bersuara, gambarnya hilang lagi ini. Yuk, bergantian, boleh bergantian. Alfa, kemarin tugas 3.5, silahkan dibuka. Tugasnya apa dari kami? Ya, bukunya dibuka. Buku tulis ya, buku tulis. Ya, buku tugasnya, jangan buku paketnya. Alfa mana ini? Nah, Sigit Handoko hilang lagi, pakai ini lagi. Ya Allah. Sigit, yo videonya diperlihatkan. Tadi mana Alfa ya? Alfa suaranya mana Alfa ya dengan Fadli? Alfa, Fadli. Mana ya suaranya ya? Ya. Tugasnya apa kemarin yang 3.5? Tugas yang pertama. Aduh, lamanya nanti waktunya habis ini. Sekarang begini, boleh ingin tahu, boleh dengan chatting aja ya, dengan chat aja. Mungkin kalau dengan suara kesulitan, pengaruh dari sinyal dan lain sebagainya. Kesulitan apa yang kalian hadapi ketika mengerjakan tugas 3.5, 4.5? Kalau 3.5 adalah mengidentifikasi. Kalian mencermati sebuah teks. Ada 3 pertanyaan. Ya. Kemudian 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulan itu kalian diminta yang pertama adalah meringkas. Ada yang mengumpulkan tugas itu tulisannya semua teksnya ditulis ulang. Tidak, tetapi diringkas, poin-poinnya diambil, dituliskan kembali. Kemudian perintah yang kedua setelah diringkas, maka kalian menyimpulkannya bagaimana? Mencari sarannya apa? Ketika kalian membaca teks prosedur. Perlu diingat teks prosedur itu adalah kalau kalian amati misalnya makan Indomie goreng, mie instan. Di situ di bagian belakang pasti ada cara membuatnya. Nah, ini namanya teks prosedur. Ada prosedurnya, ada tata caranya. Kemudian ciri-ciri yang lain ada sistematik, ada urutannya.
Nah, boleh kalian menggunakan chat kalau misalnya kalian sebenarnya tidak boleh malu ya, tidak ada sesuatu yang membuat malu karena ini belajar bersama-sama. Perbedaannya kita hanya virtual saja. Boleh bertanya, Bulia ingin tahu kendala kalian dalam mengerjakan tugas bahasa Indonesia itu apa? Kenapa masih banyak yang belum mengumpulkan tugas? Yo, boleh dengan chatting, boleh. Silakan. Ya, yang masih tidak menggunakan apa ini istilahnya videonya belum di-on-kan dulu. Jangan hanya sekedar menggunakan DP saja. Yang sudah mengerjakan, ya sudah. Ini saya menanyakan bagi teman-teman yang belum mengerjakan, yang belum mengumpulkan. Kalau yang sudah mengerjakan sudah ya. Sama ketika kami bertanya kepada kalian, ya, tagihan. Mas, Mbak, tagihan untuk yang nama di bawah ini untuk segera mengumpulkan tugas. Kemudian ada jawaban, saya sudah Bu. Yang sudah ya sudah, enggak usah jawab begitu. Karena apa, chatting ini semakin banyak yang menjawab, bertumpuk. Jadi kita memang mengefektifkan chatting kalau memang penting sekali, memang itu mengacu pada pertanyaan memang harus dijawab. Kalian mengumpulkan tugas, oh itu penting, maka dikumpulkan. Tidak akan tertumpuk dengan chattingan teman yang tertentu pun, itu pun tugas dari teman. Coba kendalanya apa? Hari ini Bulia akan tidak menjelaskan banyak untuk KD berikutnya, tapi nanti saya minta untuk membuat rangkuman saja, rangkuman atau ringkasan untuk materi KD 3.6. Dan khusus hari ini saya meminta kalian yang belum mengerjakan, belum mengirim KD 3.5, KD 4.5, kami harap hari ini harus sudah mengumpulkan. Kerjakan secepatnya dan kirim segera. Tujuannya apa? Agar kalian tidak menumpuk tugas. Tugas itu tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia, masih ada mata pelajaran yang lainnya. Kalau kalian menumpuk tugas, ya kan, nanti suatu saat kalian akan bertanya, Bu, saya tugasnya yang belum apa? Ya Allah, kan sudah dari awal. Coba di chatnya Dina ini. Ya kita memang harus prihatinnya dari awal. Kalau di akhir namanya bukan prihatin. Ya, yang lelah kalian sendiri, seolah-olah tugasnya banyak sekali. Banyak itu ketika tidak dikerjakan secara langsung. Kalau kalian mengerjakan secara langsung, hari itu juga sudah dilaksanakan, selesai tugasnya. Jadi perhatian ya untuk semuanya, tanpa kami minta tagihan tugas, silakan hari ini untuk mengumpulkan. Saya beri waktu hari ini untuk mengumpulkan tugas KD 3.5 dan KD 4.5. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks prosedur, yang kedua adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Untuk materinya, setiap kali setelah pembelajaran virtual, kami selalu share ke grup Mapel Bahasa Indonesia. Jadi silakan dicek kembali bagi yang masih ada tanggungan tugas. Ya, berarti kalau yang sudah mengerjakan 2 KD, hari ini tugasnya hanya 1. Merangkum atau meringkas KD 3.6. 3.6 apa? Menelaah. Bagian mana yang diringkas, yang ada bukunya, silakan nanti dibuka halaman 107. Sampai dengan kalian meringkas 114. Meringkas, Mas Mbak, diringkas. Wah, banyak sekali Bu. Iya, aslinya. Ya, semester 1 pernah untuk meringkas. Nah, untuk menelaah ini, ya, dulu cerita fantasi ya. Bukan. Yang pertama, deskripsi. Nah, ini meringkas. Mas, Mbak, meringkas itu Bulia tidak menilai dari berhalaman-halaman. Semakin banyak halaman bukan berarti nilainya paling bagus. Tetapi nilai yang terbaik adalah pintar-pintarnya kalian membuat ringkasan.
Oke, di sini ada pertanyaan dari Arni. Menyusun kata-kata untuk menjadi kalimat agak susah karena bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa baku. Biasanya seperti itu. Dan karena waktu itu tugas menyimpulkan atau meringkas dan membenarkan kalimat, agak susah untuk mencari kata-kata mana yang harus dibuang. Mas dan Mbak, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kata kunci dari meringkas adalah mengambil kata kunci kata-kata yang penting saja. Saya contohkan, silakan yang ada bukunya, meringkas untuk halaman 95. Yuk Mas Mbak, dibuka halaman 95 yang ada bukunya. Atau yang kemarin yang saya share, materi yang apa ya? Yang komputer ya? Oh, yang sama semuanya saja. Halaman 89, kemudian untuk Mas dan Mbak yang memang belum menerima buku paket bahasa Indonesia kan ada filenya. Ada catatannya, ada. Nah, ini saya samakan. Saya contohkan bagaimana cara meringkasnya. Kalau judul tidak usah diringkas. Mematikan komputer dengan benar. Perhatikan penulisan judul, Mas Mbak. M kapital, K kapital, D karena kata hubung itu tidak kapital. Yo Hilma, actionnya nanti Hilma Ainun kelas 7H. Kemudian kata benar huruf B-nya kapital. Bagian awal, perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Udah dari tadi padahal. Halaman 89. Ya, perhatikan bukunya. Jangan perhatikan Bulia, di wajah Bulia tidak ada tulisan. Dilihat bukunya. Jangan melirik-melirik. Yuk dilihat bukunya halaman 89. Nanti Bulia GR loh dilihat semuanya. Ini melihat Bulia apa ngalamun begitu. Terpesona apa takut Bulia kan jadi bingung. Yuk dilihat bukunya Muhammad Rajendra. Yuk videonya diaktifkan. Sigit Handoko diaktifkan. Sering sekali ini Sigit Handoko. Mas dan Mbak, kami Bapak Ibu guru di sini dalam satu ruangan itu lebih dari 2 orang. Ada operatornya, ada gurunya, ada guru yang lain, ada gurunya 3, semua guru yang mengajar di hari ini ada di sini. Komputernya ada 2, mengamati siapa yang aktif, siapa yang videonya ditinggal. Iya. Jadi ini wujud perhatian dari kami untuk kalian. Jadi bukan berarti yang hanya 1 orang Bulia di sini pegang komputer. Enggak, ada operatornya, ada gurunya. Semua adalah untuk kalian. Oke. Kembali lagi ya. Kalimat pertama, perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Nah, sekarang kita ambil kata kuncinya. Di sini membicarakan atau membahas tentang apa teks prosedur ini. Coba Elsa Maharani diaktifkan, minta tolong. Ya, Elsa Maharani kelas 7C, minta tolong. Ya, terima kasih. Elisa, iya maaf, Elisa Maharani. Nah, sudah dibuka ya halaman 89 ya? Oke, sudah. Topiknya membicarakan tentang apa? Teks prosedur ini prosedur tentang apa? Objeknya apa? Mematikan komputer. Pintar, mematikan komputer. Berarti di kalimat pertama diambil kata kunci yang pernah dipegang dulu. Oh, mematikan komputer. Mematikan komputer yang bagaimana? Coba Elisa. Dengan benar. Nah, berarti kata mematikan komputer, kata benar, kemudian yang lainnya apa? Yang poin yang penting lagi apa? Tidak ada sebab. Nah, tidak cepat rusak. Kemudian dan berdampak negatif, boleh kalian ambil, boleh tidak. Agar efektif, cukup mematikan komputer dengan benar agar tidak cepat rusak. Selesai, Mas, Mbak. Nah, itu diambil kata kuncinya saja. Jadi kalian tidak bingung kata-kata mana yang dibuang, ya. Kok dibuang ya? Dihilangkan, kasihan ya dibuang ya. Dibuang begitu saja. Dilesapkan, dihilangkan, kata-kata mana yang penting. Coba kalian boleh mencermati di situ. Seandainya ini buku paket kalian pribadi, Bulia mengajak kalian untuk melingkari, menggaris bawah. Nah, kebetulan buku paketnya bukan buku paket milik pribadi kalian, milik sekolah, milik bersama-sama. Suatu saat nanti akan dipakai oleh adik tingkat, jadi jangan dicoret-coret.
Gitu ya. Oke. Ada yang mau menanyakan lagi selain bagaimana cara menentukan itu kan sudah ya. Nanti kesimpulannya seperti itu. Sama nanti untuk tugas titik 3.6 menelaah sama diambil kata kuncinya saja. Yang penting-penting saja. Bulia contohkan sedikit. Tadi Bulia meminta kalian untuk memulai dari halaman 107. Boleh dibuka buku paketnya halaman 107. Ferzaldi Satya Pratama, kelas 7E, silakan untuk diaktifkan. Iya, Ferzaldi. Sudah? Belum ya? Ferzaldi. Nyalamun nih. Inilah. Mana? Oh, malah hilang ini Ferzaldi. Mana ya? Mana, Bu? Oh, sudah ya? Iya. Terima kasih Ferzaldi sudah mengaktifkan. Halaman 107 sudah dibuka? Belum menerima buku, Bu. Oh, belum menerima buku. Nanti yang belum menerima buku, boleh kirimkan fotonya ya untuk halaman-halaman yang digunakan tugas. Ferzaldi sudah mengumpulkan tugas yang kemarin-kemarin 3.5, 4.5 sudah? Sudah. Sudah, syukur alhamdulillah ya sudah. Boleh dimatikan lagi, di-unmute lagi. Najla Wahyu Maulidia, kelas 7H, boleh diaktifkan speakernya. Iya, Bu. Iya, terima kasih Najla. Ada bukunya, Najla? Ada. 107 ya, teman-teman yang lainnya silakan memperhatikan. Untuk judul, subjudul menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nanti kalian tulis secara utuh. Lalu dimulai dari mana cara meringkasnya? Mana ya Najla tadi ya? Najla, bagian A. Coba dibaca. Najla, hilang lagi ini ya? Hilang lagi. Sudah 8.43 ini, waktu cepat berlalu. Najla, mana ya? Hilang lagi. Saya lanjutkan ya. Kalian perhatikan, Mas dan Mbak. Yang A, penggunaan kalimat perintah. Tulis utuh. Oh, ternyata di sini ada pernyataan, ada perintah. Kalau sekiranya pernyataan-pernyataan tersebut, kalimat-kalimat itu pendek, tidak perlu kalian ringkas. Kemudian B, penggunaan bentuk pasif dalam kurung untuk proses. Untuk setiap judul, kalian tidak perlu meringkas. Yang perlu kalian ringkas adalah kalimat-kalimat yang panjang. Oh, di sini apa? Oh, ada instruksi panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif. Sebenarnya langsung saja kalian menuliskan langsung ke contohnya. Oh, ternyata penggunaan bentuk pasif, contohnya adalah ada aktif dan proses pasif. Berarti kalian bisa meringkas, diambil langsung pada contohnya. Nah, berarti di paragraf awal itu tidak perlu kalian tulis. Banyak kan yang dihilangkan kata-katanya? Cukup langsung pada contoh. Revin Aga Febriano, Revin, boleh dinyalakan? Bisa dinyalakan? Nah, sudah mulai, terima kasih. Sudah mulai paham, Revin? Bagaimana cara meringkas? Revin? Kalau ditanya selalu menghilang ya, ini menghilang kemana ya? Bulia harapkan kalian ini memahami memang ini kendala kita dalam pembelajaran tidak tatap muka secara langsung. Dan perlu kalian ketahui kalau pembelajarannya kita tatap muka tidak di masa pandemi, tugasnya lebih banyak lagi. Mungkin sekarang sedih, aduh belum sekolah, tidak bebas kemana-mana. Sedihnya ada rasa di situ. Tetapi kita patut bersyukur, oh ternyata tugasnya dikurangi. Sebenarnya tugasnya dikurangi, lebih banyak dikurangi daripada ketika kalian tatap muka langsung. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya kalian kerjakan tugasnya, maksimalkan. Boleh mengingatkan kembali ya, ada 3 tugas untuk hari ini. 3 tugas bagi yang kemarin, 2 tugas belum mengirim. 3.5 mengidentifikasi teks prosedur
2, tugas 4.5 menyimpulkan teks prosedur. Kemudian yang ketiga, tugas yang ketiga berlaku untuk semuanya. Tugas yang ketiga adalah meringkas. Meringkas ini bukan berarti kalian menulis semuanya. Malah jangan ditulis semuanya. Cukup diambil bagian-bagian pentingnya saja. Bukan berarti banyak halaman nilainya paling bagus. Tidak. Kenapa Bu Lia, Bu Kustia, Bu Wahyu Kartika mungkin mengoreksinya agak lama? Artinya kenapa? Karena dibaca, Mas Mbak. Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Guru itu harus membaca tulisan kalian. Tulisan yang hebat-hebat. Ya kan? Apalagi harus melihat layar HP. Nah itu. Silakan tulisannya nanti lebih diperjelas lagi. Fotonya juga ketika memfoto diperjelas di yang terang ya. Jangan sampai redup, karena ada beberapa yang mengirimkan itu redup, Bu Lia harus membuka, kemudian saya harus membesarkan layar untuk membaca tulisan kalian. Ya sudah pukul 8.41, Mas Mbak ada pertanyaan sebelum Bu Lia mengakhiri? Atau Bu Kustia dengan Bu Wahyu Kartika menambahkan, monggo. Ya Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tugasnya jangan lupa tetap semangat pagi, semangat insya Allah semangatnya sampai sore. Jangan mengeluh, tugasnya banyak. Tapi disyukuri, Alhamdulillah ya Allah masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah masih diberi kesehatan untuk sehat walaupun di rumah saja. Alhamdulillah ya Allah masih bertemu dengan Bapak, Ibu Guru dan teman-teman walaupun secara virtual. Semuanya harus disyukuri. Nikmat Allah itu sungguh luar biasa. Ya, maaf Bu, saya mau tanya tugas yang kedua halaman berapa ya Bu? Silakan. Tadi Bu Lia kan sudah menyampaikan. Silakan dicek kelas 7E ya Dias. Silakan untuk dibuka kembali grup mapel. Ya. Kalau misalnya grup mapelnya kan ketemu teman, karena apa? Tugasnya tidak dikumpulkan, jadi kan bingung. Silakan chatting temannya. Bukan berarti kami tidak mau melayani, Bu Wahyu, Bu Kustia, tapi kami ingin kalian latihan disiplin, latihan tanggung jawab. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Boleh diaktifkan suaranya kalau ada yang ingin bertanya. Nanti dicek lagi ya, grup mapel hari ini kan Bahasa Indonesia dengan BK saja ya, kelas 7 ya. Kan hanya 2, BK dengan Bahasa Indonesia. Silakan di-scroll lagi, sabar. Banyak sekali chatnya. Iya, karena tugasnya tidak langsung dikumpulkan. Tidak apa-apa, berjuang lagi. Tugas yang ketiga sampai halaman berapa, Bu? Tugas yang ketiga yang sekarang ya. Yuk perhatikan lagi, nanti Bu Lia akan share. Halaman 107 sampai dengan 114. Diringkas, bukan ditulis ulang. Diringkas itu diambil bagian-bagian pentingnya saja. Kalau ada bagian contoh ada 4, kalian boleh menuliskan 1 contoh saja. Paham ya? Paham? Kalau paham boleh menganggukkan kepala sebagai tanda kalian paham. Alhamdulillah kalau paham. Cukup ya di sini ya Mas dan Mbak ya. Ini sudah lewat waktunya. Ya terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar ya. Semangat untuk meraih prestasi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sedih ya 1 tahun kita tidak belajar secara langsung. Tapi tetap kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa ini. Bu Lia akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.